Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Abian, NRP 0919040065. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik 14, yaitu IoT Data Protocol ANGP. Oke, sebelum kita jauh membahas tentang apa itu ANGP, kita perlu tahu singkatan dari ANGP. ANGP adalah berasal dari singkatan Advanced Messaging Queuing Protocol atau merupakan desain standar pertukaran pesan atau messaging yang mendukung efisiensi penentuan proses pertukaran pesan atau messaging pada aplikasi atau komunikasi data yang sangat beragam saat ini. Lalu untuk sejarah dari ANGP sendiri, yaitu ide pertama tercetus pada tahun 2003 yang dibuat oleh John O'Hara di JP Morgan Chase di London. Lalu pada tahun 2004 hingga pertengahan 2006, untuk desain awal dilakukan oleh JP Morgan di London. Lalu pada tahun yang sama mereka bekerja sama kembali dengan G-Matic Corporation untuk mengembangkan broker dengan model ANGP dan membuat dokumentasi terkait protokol tersebut. Selain itu, beberapa perusahaan lain yang masuk dalam grup kerjasama untuk mengembangkan ANGP dan brokernya adalah Cisco, Iona, Imatic, Red Hat, dan Twist. AMOP dirilis oleh AMOP Group pada tanggal 30 Oktober 2011 dan diterima sebagai standar internasional IEC pada tahun 2014. Oke, setelah kita tahu tentang pengertian dari ANGP dan juga sejarahnya, kita akan berlanjut tentang ANGP Core Element, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama adalah connection atau network layer swarm transport, yaitu yang terdiri dari DHCP, SCTP atau PPS. Lalu yang kedua session, link to unidirection channel to form a bidirection. Lalu ada sequential convention, dan yang ketiga adalah link name unidirectional transfer route for message from request to target node. Oke. Selanjutnya ada message transfer. Cara menyelesaikannya ada 2, yaitu yang pertama Atmos once atau fire and forget, yaitu pertukaran atau pengiriman yang sama dilakukan hanya sekali saja atau paling banyak hanya sekali. Lalu yang kedua at least once, yaitu proses pertukaran atau pengiriman data yang sama dapat dilakukan secara berkali-kali atau paling sedikit sekali. Selanjutnya kita belajar tentang status pengiriman dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada intermediary state atau status message sedang berjalan atau on progress. Yang kedua terminal state atau status ketika proses messaging dianggap selesai. Untuk terminal state terbagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama accepted, pesan telah diterima oleh si konsumen. Yang kedua adalah rejected, si konsumen menolak pesan yang dikirim kepada dia oleh si produser. Lalu selanjutnya ada nomor 3, yaitu release, pesan tidak dipedulikan oleh si konsumen sehingga bila perlu diproduce harus mengirim ulang pesan tersebut. Dan yang terakhir ada modified, pesan sudah dirilis dan perlu diubah atau dimodifikasi sesuai dengan indikasi yang tertera pada detail pesan. Oke, kita lanjutkan dengan terminologi ANGP sebagai berikut, yaitu yang pertama ada broker. Broker merupakan sebuah aplikasi yang menerapkan model ANGP yang menerima koneksi dari klien dan digunakan sebagai aplikasi untuk message route atau queue lain-lain.
Basic atau pesan konten dari data yang ditransfer atau routing yang mengandung beberapa informasi seperti payload, atribut, dan sebagainya. Yang ketiga, produser atau sebuah aplikasi yang meletakkan atau mengirimkan pesan ke queue melalui exchange. Dan yang terakhir adalah konsumen, sebuah aplikasi yang memiliki role untuk menerima atau mengambil sebuah pesan yang telah dikirimkan oleh si produser dan ada di queue. Oke. Jika kita ingin menerapkan model AMQP, ada pada proses messaging, maka kita harus menggunakan broker APPP yang sudah menerapkan model ini. Berikut adalah beberapa message broker yang menerapkan AMQP, yaitu ada OMID atau Apache Foundation, ActiveMQ, Solace Cloud, Solace, Joram, OpenAMQ, AMQ, from AMQ, RabbitMQ. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang AMQP. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.